Dokter Oriza. Di sini teman-teman pasti udah sering mendengar ya istilah COVID-19 gitu kan. Karena ini udah hampir 1 tahun Indonesia mengalami pandemi COVID-19 ya, yang mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Nah, sampai sekarang kasus di Indonesia itu COVID-19 tetap terus meningkat ya, jadi tidak menunjukkan adanya penurunan atau kayak semakin membaik kayak gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat ya? Karena kan kita tetap harus melakukan aktivitas dan melanjutkan kehidupan kita ya. Jadi kita harus tetap melakukan protokol kesehatan ya, yang sering kita kenal dengan 3M, dan bahkan sekarang harusnya sudah 5M ya. Jadi 5M itu adalah menggunakan masker, terus menjaga jarak antar orang ya sekitar 1 meter sampai 2 meter, terus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya, bukan dengan air yang sudah tertandak gitu, tapi harus dengan air yang mengalir gitu. Terus dia menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau misalkan tidak terlalu penting, sebaiknya tidak perlu keluar rumah kayak gitu. Terus juga kalau misalkan ada kerumunan, entah itu misal konser atau apa, untuk sekarang sih jangan diikuti dulu ya, jadi harus dihindari. Nah, tadi yang pertama adalah menggunakan masker ya. Jadi masker ada jenis apa aja sih di kalangan masyarakat kita ya. Jadi ada yang namanya masker medis dan juga masker kain. Nah, kalau masker medis itu dia hanya boleh sekali pakai, jadi tidak boleh dipakai lagi. Jadi setelah dipakai itu harus langsung dibuang, dan itu biasanya diperuntukkan untuk tenaga medis kita ya, karena dia filternya lebih tinggi ya, dan tenaga medis kita kan dia yang menangani pasien-pasien kayak gitu. Nah, untuk masyarakat dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Nah, masker kain ini juga dicari yang masker kain dengan 3 lapis. Jadi tidak terlalu tipis ya. Jadi kalau misalkan tipis kan juga otomatis dia tidak terlalu bisa menyaring partikel-partikel dengan baik kayak gitu. Terus juga harus diganti setiap 4 jam. Jadi kalau misalkan kalian keluar rumah dan harus melebihi sampai 4 jam, alangkah baiknya ya harus membawa masker cadangan ya, membawa masker cadangan untuk mengganti masker kain yang kalian pakai gitu. Terus gimana sih cara membawa masker yang benar ya? Jadi masker itu jangan sampai nih kita udah pakai masker tapi kita melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Apa aja kesalahan yang fatal yang sering ditemui di masyarakat ya? Jadi yang pertama adalah sering menyentuh bagian luar masker. Jadi kita harus paham bahwa masker ini kan fungsinya untuk melindungi daerah hidung dan mulut kita ya, karena mata, hidung dan mulut itu kan merupakan sumber yang masuknya virus ke dalam tubuh kita ya. Jadi kita harus menutup hidung dan mulut itu dengan benar. Jadi otomatis maskernya tidak boleh ditaruh di dagu. Itu adalah sebuah kesalahan ya. Jadi bilang aku udah pakai masker tapi ditaruhnya di dagu, itu salah. Jadi masker harus menutupi hidung dan mulut gitu. Harus benar-benar pas. Terus bagian luar masker itu kan dia yang otomatis yang terpapar dari lingkungan ya. Jadi otomatis banyak debu, virus maupun bakteri yang ada di luar masker. Jadi kalian sudah terlindungi nih dengan menggunakan masker, tapi tangan kalian sering banget megang-megang bagian luar masker. Setelah itu kalian bisa ngucek mata dan lain-lain, itu sama aja. Jadi sama aja kalian memindahkan kontaminasi dari luar ini ke daerah mata. Padahal mata, hidung dan mulut, ingat itu adalah tempat masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi jangan memegang masker bagian luar. Kalau memang harus memperbaiki posisi, maka pastikan tangan kita dalam keadaan bersih, dicuci tangan dulu, terus baikan, terus langsung cuci tangan lagi kayak gitu. Terus misal kita harus melepas masker dalam beberapa keadaan, contohnya adalah misal minum ya, atau makan. Ya harus melepas dengan cara yang benar. Jadi tidak boleh tadi memegang di bagian luar. Jadi kita harus melepasnya dengan memegang di talinya aja kayak gitu, terus dilepas. Nah, setelah itu kalau memang cuma makan bentar kayak gitu ya jangan langsung ditaruh di meja ya, karena kan ingat bagian luar itu terkontaminasi dan bagian dalam itu yang akan langsung menyentuh ke hidung dan mulut kita. Jadi yang dalam itu juga jangan sampai terkontaminasi kayak gitu. Jadi jangan sembarang naruh di meja ya. Kenapa? Karena kalau kita taruh di meja, yang pertama
kita mengkontaminasi daerah meja itu, ya kan? Karena masker bagian luar kita kotor. Terus yang kedua juga bagian dalamnya jadi kotor, padahal nanti mau kita pakai lagi kan untuk dipakai lagi, dan itu akan langsung bersentuhan gitu sama yang bagian hidung dan mulut. Jadi bagusnya kalian bawa nih plastik atau kayak plastik bag gitu, terus nanti kalau mau makan sebentar gitu dilepas, terus habis itu dilipat kayak gitu, yang bagian dalam ketemu dalam ya, terus udah dimasukkan ke plastik bag gitu. Nah, tapi setelah itu kalian selama megang masker harus jangan lupa dicuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, itu tadi menggunakan masker ya. Tapi memang sebaiknya adalah jangan sampai sering-sering melepas masker. Jadi kalau misalkan kalian harus makan di luar ya usahakan untuk take away. Jadi tidak memakan makanan di tempat gitu ya. Jadi dibungkus aja gitu. Karena sampai sekarang sih belum ada penelitian yang mengatakan bahwa COVID itu bisa ditularkan dari makanan. Tapi menularnya dari apa nih? Jadi dari misalnya kita makan bareng, kita ngelepas masker, terus tapi sambil ngobrol dengan jarak yang dekat. Nah itu yang justru bisa menularkan. Jadi sebaiknya tetap hindari berkerumun ya. Berkerumun itu juga tidak makan bersama secara ramai. Apalagi kalau saat makan kan otomatis kita masker kita dilepas ya. Jadi kalau memang pengen makan makanan di sebuah rumah makan gitu, di take away aja atau dibungkus, terus nanti sampai rumah bungkusnya dibuang, tidak disemprot ya. Jadi tidak boleh menyemprot makanan atau bungkus makanan dengan apapun kayak disinfektan atau dengan hand sanitizer, karena itu makanan yang akan kalian makan gitu ya, itu lebih berbahaya ya. Jadi sampai di rumah makanannya dibuka, ditaruh di piring, bungkusnya dibuang, terus habis itu cuci tangan lagi. Itu sih mungkin itu yang paling sering terjadi di lingkungan kita ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.